Baik saudara-saudara, hari ini bersama dengan umat Tuhan di dunia, kita diberikan kesempatan libur kerja supaya beribadah ya. Puji Tuhan Bapak Ibu merespon pemerintah kita dengan baik, dengan positif. Sehingga memilih ke gereja pada hari kenaikan Yesus. Bicara kenaikan Yesus saudara, memang seringkali kita sudah terbiasa melihat hari-hari besar kita itu sebagai sebuah perayaan yang hanya dirayakan. Tapi sesungguhnya kalau kita kembali ke Alkitab, saya pernah membaca satu buku, dikatakan bahwa Yesus adalah tokoh terbesar yang pernah hidup di dunia. Karena pengaruh hidupnya sampai hari ini masih ada. Jadi bukan sekedar sebuah sejarah yang dicatat, tetapi pengaruh kehidupan dia. Itu dengan adanya gereja-gereja, dengan adanya umat Tuhan, yang masih merasa ada pengaruh langsung dari Yesus pada hidupnya. Saudara, memang orang mulai memperdebatkanlah, katakan, memang kalau Yesus sudah selesai, disalib, mati, dikuburkan, naik ke surga, terus ngapain? Terus dia sekarang ngapain? Saudara-saudara, kita mau coba belajar dari Alkitab. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang Yesus Kristus imam besar. Yesus dijadikan imam besar karena memang dia yang sangat layak untuk hal itu. Tapi sebelum kita bahas ini saudara, saya ingin kita ingat kembali prosesi kenaikan Yesus ke sorga. Jadi ini sebuah fakta sejarah. Kalau saudara belajar sejarah, dia disaksikan sekitar 120 orang ketika dia naik ke sorga itu. Dicatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, mengapa sesungguhnya para murid dan orang-orang yang saya katakan jumlah 120 orang itu bertanya pada Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, berabad-abad lamanya orang Israel itu hidup dalam penderitaan, baik secara politik maupun yang berdampak kepada masalah spiritual. Saudara-saudara tahu dari mulai zaman Daniel misalnya, di sana mereka sudah dikalahkan kerajaan Babilonia, dan kemudian Daniel diangkat sebagai buangan, sebagai orang buangan dibawa ke Babilonia, dipekerjakan di istana raja dan seterusnya. Kemudian berganti pada kerajaan Yunani, jadi dari Persia kemudian Yunani, kemudian kepada Romawi. Jadi saudara-saudara mungkin pernah belajar, kenapa Nabi Meleaki itu nabi terakhir yang dicatat dalam perjanjian lama. Karena Tuhan sudah sangat marah, dampak dari masalah politik bagi hidup Israel berdampak juga kepada masalah spiritual. Mereka sudah mulai nggak percaya Tuhan, mulai mengabaikan ibadah, mulai mencemari ibadah. Sampai kalau saudara baca kitab Maleaki, di sana Tuhan bicara keras sekali pada orang Israel. Karena mereka dianggap menista Tuhan, menghina Tuhan bahkan istilahnya, lebih keras di sana. Sehingga masuklah masa sunyi, Tuhan tidak lagi mengutus Nabi ke Israel dari sejak Nabi Maleaki. Sampai kepada zaman Yesus datang, itu 400 tahun lamanya saudara. Saudara bayangin, yang tadinya mereka dimanjakan Tuhan dengan adanya Nabi, mengingatkan mereka tentang janji Allah, mengingatkan mereka akan kesalahan mereka, tiba-tiba Tuhan gak mau bicara lagi sama mereka 400 tahun. Nah itu sebabnya ketika Yesus datang, yang didahului oleh Yohanes Pembaptis, mereka merasa ada sebuah pengharapan mesianik. Nah dalam konsep mereka, kalau Mesias datang, sekaligus menjawab kedua kebutuhan besar mereka, yaitu kebutuhan politik dan kebutuhan spiritual. Tapi mereka kecewa saudara. Karena Yesus datang pada masa itu lebih fokus kepada penyelesaian masalah-masalah rohani, betul? Nah karena itulah saudara, kalau saudara baca dalam Injil, beberapa kali setelah mereka melihat Yesus dengan kompetensi Yesus, dengan kapasitasnya, dia menyembuhkan orang sakit, menyelesaikan banyak masalah orang-orang dan seterusnya. Mereka merasa, wah ini dia Mesias yang kita tunggu. Ayo kita angkat jadi raja, tapi Yesus gak pernah mau. Selalu menghindar. Nah akhirnya saudara, Yesus mereka salibkan karena mereka kecewa.
Karena mereka anggap Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Mereka lebih peduli Yesus itu harusnya datang menyelesaikan masalah politik, bukan masalah spiritual. Karena terlalu lama mereka sebagai sebuah bangsa yang dianggap sebagai sebuah bangsa tapi tidak merdeka, saudara. Itu kegelisahan mereka. Akhirnya Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit. Nah, Alkitab mencatat kalau saudara baca di dalam ayat 3 dan 4, 40 hari lamanya Yesus ada di bumi setelah kebangkitannya. Misinya cuma satu, membuktikan bahwa dia hidup. Dalam 40 hari itu Yesus coba bicara kembali masalah-masalah yang rohani. Tapi mereka tetap nggak nangkap, saudara. Jadi saya bisa mengerti orang kalau sudah terlalu menderita sejarah jasmani, kita bicara rohani nggak nyambung sama dia. Karena bagi dia penyelesaian masalah-masalah yang di dunia ini aja lah. Rohani itu kapan-kapan lah, kan kira-kira begitu ya. Mereka kecewa. Nah karena itulah saudara, setelah Yesus 40 hari bersama dengan mereka, Yesus katakan saya akan pergi kembali ke sorga, ke tempat dari mana aku datang. Mereka mengajukan proposal ini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bisa nangkap saudara? Artinya nggak usah pergilah, di sini aja lah. Kematian aja dikalahkan kok. Dia bisa bangkit. Kalau injinernya kita kan wow. Namanya Romawi itu nggak ada apa-apanya. Kira-kira begitu saudara. Nah jawaban Yesus menarik saudara. Tolong pahami. Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yesus nggak menolak. Tapi masalahnya adalah masa dan waktu. Karena kalau saudara belajar dalam Alkitab dicatat memang pada masanya Yesus akan kembali ke dunia dan menjadi raja dalam sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan damai sejahtera atau kerajaan 1000 tahun damai. Pernah dengar saudara? Jadi Yesus sedang bicara itu. Iya, tapi waktunya bukan saat ini. Karena apa? Misi Yesus pada masa itu adalah misi penyelamatan. Bukan misi mendirikan kerajaan. Akhirnya Yesus katakan gini aja. Sampai menunggu waktu itu, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Oke. Apa yang kukerjakan selama saya di bumi, sekarang kudelegasikan pada kalian. Aku kasih kalian mandat. Supaya beritakan apa yang kalian lihat, kalian dengar tentang Injil. Sampai menunggu waktu ketika Yesus akan datang ke dunia sebagai Raja. Bisa dipahami saudara? Nah, kemudian setelah bicara demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi saudara lihat ini prosesinya adalah terangkat dia sampai awan menutupi mereka. Dalam penelitian saudara, terangkatnya itu tidak zup direpkan, bukan. Tapi dia terangkat pelan-pelan. Pelan-pelan sampai akhirnya nggak kelihatan. Seperti saudara yang pernah main balon udara. Balon gas gitu ya. Pelan-pelan. Atau lihat pesawat, dia sampai nggak lihat. Jadi kasat mata terlihat saudara. Sampai awan menutupi pandangan mereka. Artinya apa? 120 saksi ini menyaksikan. Karena itulah saudara kalau baca kisah pasal 1 ayat 1 dan 2. Di sana penulis kisah para rasul namanya Rasul Lukas mengatakan, hai Theophilus yang mulia. Ada banyak cerita di antara kita tentang Yesus Kristus. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa itu adalah berita benar. Artinya apa? Termasuk kenaikan Yesus sebuah peristiwa yang memang dicatat dalam sejarah saudara. Nah akhirnya pelan-pelan dan kemudian lihat. Kemudian tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini yang saya katakan tadi, akan datang kembali. Karena itu saudara lagu-lagu Kristen kan ada kapan Yesus kembali. Itu memang teologi Kristen seperti itu. Dia akan datang cuma dalam versi yang berbeda.
udah benar-benar dengan kapasitas penuh sebagai Mesias yang mendirikan kerajaan di bumi. Nah saudara, mari kita coba lihat ini, akan datang kembali. Seperti kamu melihat dia naik, maka seperti itu juga akan melihat dia akan turun. Saudara, mungkin kita berpikir, loh itu kan kasat mata. Jadi Yesus nanti kasat mata juga, kasat mata saudara. Saya coba memikirkan saudara, kayaknya teknologi sekarang akan membantu kita supaya bisa live melihat Yesus datang. Betul enggak? Pasti kalau kejadian negara mana itu, pasti ada yang viralkan langsung. Sehingga kita semua penjuru bisa lihat saudara. Tapi itu fakta. Fakta itu yang dalam dunia umum dianggap orang kiamat. Kiamat. Ketika Allah turun kembali ke dunia untuk menyelesaikan segala sesuatu. Oke, itu mungkin satu sesi yang berbeda lah kalau kita mau bahas itu ya. Tapi kita kembali sekarang kepada kenaikan Yesus. Di dalam Ibrani, saya mengutip Ibrani pasal 9 tentang imam besar, ayat 11-12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang akan datang. Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi datang sebagai imam besar ke dunia, tapi untuk hal yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Saudara, Yesus datang dari sorga. Sorga kan bukan buatan manusia, bukan ciptaan. Datang ke bumi, dan dia kembali ke sorga. Di minggu-minggu lalu kan saya sudah katakan pada kita, dia sangat memenuhi syarat ketika dia katakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, maka dia perlu hidup yang kekal. Karena dia dari kekekalan datangnya. Turun ke dunia yang terbatas. Jadi kalau orang datang dari kekekalan, menawarkan kekekalan, masuk akal enggak? Masuk akal. Saudara-saudara, itu sebabnya dia katakan apa? Dia datang membesar untuk sesuatu yang akan datang. Sebenarnya Tuhan selalu bicara pada kita, yang lebih penting di hidup ini bukanlah hidup semasa di dunia, saudara. Di dunia kita, daya tahan kita 70 tahun, normal ya. Kalaupun orang 80, 90 kan tapi sudah tidak lagi lah menikmati hidup sebagaimana adanya. Maksimal 70 tahun ya enggak? Apalagi kita lihat 90 tahun udah makan bubur enggak enak juga ya. Ya kan, apalagi disuapin sama cucunya. Tapi ya, memang kita juga berharap umur kita panjang. Tetapi artinya apa? Tuhan katakan, berapa tahun sih kita bisa nikmati hidup di dunia ini? Tapi ada kehidupan yang lebih panjang, yang disebut dengan kekekalan, keabadian. Itu di sorga. Tapi saudara tahu, kehidupan dalam keabadian itu ditentukan ketika kita di dunia ini. Bukan nanti, bukan lihat nanti saudara. Nah, karena itulah dia datang melintasi kemah yang tidak diciptakan oleh siapapun. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara lihat, dia masuk ke satu kali untuk selamanya. Artinya Yesus enggak naik turun. Tolong dipahami. Saudara mungkin kata, dia yang bersama kita sekarang, Roh Kudus. Roh Tuhan yang bersama kita. Yesus, dia sudah selesai kerjanya, kembali ke sorga. Pola Tuhan itu sama, saudara. Saya coba ajak kita melihat dalam pola penciptaan misalnya ya. Saudara masih ingat, berapa hari Tuhan menciptakan dunia? Berapa hari? 6. Wah, ini bedanya kalau nanya orang dewasa, anak-anak. Kalau anak-anak tadi pasti semua jawab, 6 gitu. Kalau orang dewasa, enggak urusanku. Atau maksudnya apa ini pertanyaan, kan gitu kan? Sehingga susah sekali mendapat jawaban dari orang dewasa. Enggak apa-apa lah. Paling tidak ada mewakili tadi. Berapa? Lumayan lebih banyak mewakilinya. Tapi setelah 6 hari, masuk hari ke-7, apa dikatakan kitab? Beristirahatlah. Allah masuk dalam sabat. Sabat itu artinya apa? Berhenti mengerjakan yang biasa dikerjakan, tapi bukan berhenti total, tapi kemudian
masuk dalam pekerjaan berikutnya. Itulah sahabatnya Tuhan, dia masuk dalam pemeliharaan alam semesta. Karena itu lihat, walaupun Tuhan sudah selesai ciptakan dunia, tapi dia suka intervensi, betul nggak? Satu contoh, nggak usah jauh-jauh saudara. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, intervensi nggak Tuhan? Tuhan turun dan mulai menghakimi mereka, betul? Artinya apa? Tuhan nggak diam dalam dunia kita. Kemudian lihat ketika Kain bunuh adiknya Habel. Tuhan intervensi lagi, betul? Dia tanya Kain, mana adik kamu? Walaupun Kain mengatakan, aku kan penjaga adikku. Nah, coba lihat, darahnya berseru loh sama aku. Artinya apa saudara? Sekalipun Tuhan selesai menciptakan, tapi dia nggak diam di sorga. Dia intervensi saudara dunia kita. Jadi kalau tiba-tiba saudara kayaknya nggak mulus-mulus, mungkin Tuhan intervensi itu. Jalanmu salah mungkin. Atau mungkin itu akan membuatmu sesuatu yang nggak baik lah begitu. Kita harus sadari itu saudara. Nah, sama Yesus juga. Saudara tahu kronologisnya Yesus itu kan datang ke dunia secara alami, lahir sangat normal. Dari seorang wanita bernama Maria. Kemudian bertumbuh secara alami, baru umur 30 dia mulai pelayanan. Kenapa 30? Karena itu sesuai dengan persyaratan orang Yahudi. Umur 30 baru bisa jadi imam. Karena itu dia nggak buat apa-apa sebelum 30 tahun. Jadi hanya 3 tahun lebih dia melayani. Akhirnya dia disalibkan. Betul? Mati, dikuburkan. Kemudian bangkit. Jadi sesi terakhir dari pekerjaan di bumi adalah dia kembali ke sorga. Naik ke sorga yang kita peringati hari ini. Tapi ketika dia naik ke sorga saudara, lihat. Masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudusnya. Setelah di sana apa? Dikatakan di sini dia datang ke sana bukan dengan bawa darah anak domba atau darah anak lembu. Saudara-saudara, coba kita lihat di sini ya, ada istilah perjanjian yang pertama, ada istilah perjanjian baru. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Perjanjian pertama itu apa? Yang diberikan Tuhan lewat Musa. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ketemu dengan Tuhan, di sanalah diberikan 10 hukum Taurat. Masih ingat saudara? Dalam Alkitab dicatat jelas. Dan di sana juga Tuhan memberikan gambaran kepada Musa tentang pola ibadah di tempat kudusnya Tuhan. Dari sana juga, saudara tahu, Musa ketika turun, dia akhirnya mulai belajar membuat kemah sembahyang. Betul? Yang ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, saudara-saudara, di sana juga Tuhan berikan persyaratan bahwa manusia itu minimal sekali setahun harus bawa korban pengampunan dosa. Anak domba atau lewat anak lembu. Nggak mungkin setahun kita nggak berdosa Bapak Ibu. Sehingga tugas para imam di masa lalu apa? Mendamaikan kita dengan Allah. Dan yang diperdamaikan haruslah orang yang bawa anak domba atau anak lembu. Inilah yang dicatat dalam kitab Maleaki. Bahkan ketika saudara tahu di zaman Maleaki itu, ibadah itu sudah jadi bisnis. Rumah ibadah sudah jadi pusat dagang. Saya pakai bahasa yang awam ya. Bahasa awam begini. Kan jemaat-jemaat dari kampungnya itu nuntun kambing, nuntun domba, bawa ke bait Allah. Siapa sini pernah nuntun kambing saudara? Saya pernah nuntun. Sulit loh kambing dituntun saudara. Betul nggak? Nggak percaya nanti saya pengen rumah beli kambing dan tuntun. Ngelawan saudara. Sulit. Bayangin. Kalau saudara ke gereja bawa kambing saudara. Kasihan saya ibu-ibu udah pakai lipstik bawa kambing. Tapi zaman dulu begitu. Karena itulah para imam dalam kitab Maleaki itu bekerja sama dengan pejabat pemerintah di masa itu. Mereka sederhanakan ibadah. Mereka katakan begini, udah ibu bapak daripada kalian dari kampung bawa domba, udah kami siapkan aja di rumah ibadah. Kalian tinggal beli.
Tapi kenyataannya adalah yang dijual di sana tidak sehat, tidak memenuhi syarat. Dalam kitab malah dikatakan yang cacat, yang ini, yang itu. Betul saudara? Tetapi kan para imam mengatakan ini, loh yang bilang haram atau halal kan kami. Ya udahlah bayar aja, toh persembahkan kami yang persembahkan. Nah ini yang menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan katakan dalam kitab Maliaki, kepada bupati kalau kamu kasih mau nggak terima yang begitu. Tapi kepada aku kalian berani. Nah artinya saudara, zaman dulu memang tidak ada pengampunan tanpa darah. Nenek moyang kita dulu memahami itu saudara. Makanya kalau mau ada perdamaian, kalau ada bencana, mereka langsung sembelih yang inilah, yang itulah, betul saudara? Karena mereka menyadari nggak mungkin ada perdamaian dengan yang maha darah. Kok macet-macet ya? Jadi saudara-saudara itu yang terjadi. Nah karena itulah saudara, selama Musa memimpin Israel yang berlaku turun-temurun. Berlaku turun-temurun saudara. Tapi Yesus datang dengan perjanjian baru. Cukup. Korban satu orang. Yesus disalib. Darahnya menggantikan semua darah yang sebelumnya ya, semua darah domba, darah lembu yang sebelumnya dilakukan oleh umat-umat Allah di masa lalu saudara. Nah karena itulah dikatakan apa? Dia hanya melakukan untuk menebus. Saya sudah katakan di minggu lalu saudara, kenapa pakai istilah menebus? Dosa itu dalam bahasa Alkitab bukanlah sebuah akibat, tapi dosa adalah sebuah sebab. Masih ingat? Karena kita berdosalah kita berbuat salah. Kalau pemahaman umum kan karena kita bersalah, kita berdosa kan begitu kan? Ini kan seperti ayam dan telur. Mana lebih dulu, betul enggak? Tapi di Alkitab, karena kita berdosalah, maka kita bersalah. Buktinya saudara, ingat. Adam dan Hawa, ketika mereka berdosa, akhirnya perbuatan mereka salah. Contohnya, punya anak cuma 2, udah bunuh-bunuhan. Karena udah berdosa, dosa masuk. Kalau sudah baca dalam surat Roma dikatakan, kita ini, tubuh kita udah tubuh berdosa. Makanya kecenderungan kita berbuat yang jahat. Karena itulah Yesus menebus kita dulu. Supaya perbuatan kita menjadi benar. Saya sudah jelaskan di minggu lalu. Kalau saudara masih perlu penjelasan, ulangi khotbah minggu lalu ya. Tinggal lihat di YouTube aja saudara. Kembali saudara. Menebus dari pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-24-25 dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri. Untuk apa? Menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bayangin. Dia menghadap hadirat Allah mewakili kita. Mewakili kita. Saya mau coba buka di sana. Saya tiba-tiba teringat apa yang saya katakan beberapa waktu lalu. Coba Ibrani pasal 4. Buka ayat 14 mulai. Tolong ya. Ini lebih menjelaskan ini saudara. Tadi saya nggak masukin. Coba lihat Ibrani pasal 4, 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sekali lagi. Yang pertama pegang, kita punya imam besar agung yang mewakili kita. Yang kedua, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Karena dia pernah hidup di dunia, dia tahu masalah-masalah manusia. Dia tahu kelemahan kita. Bisa ditangkap saudara? Karena dia pernah jadi manusia. Nah, kemudian di ayat 16, lihat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jelas saudara? Karena dia sudah menghadap Allah mewakili kita.
Itulah sebabnya dalam doa kita selalu diajarkan, Yesus mengajarkan, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, nama Yesus, maka Bapakku akan memberikannya kepadamu. Karena dia pengantara kita. Jadi imam besar ini pengantara. Jadi orang tanya, kenapa seorang Kristen harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Karena dia bilang begitu. Karena dia sudah di sana mewakili kita. Jadi ketika disebut nama dia, maka Yesus sampaikan permohonan kita kepada Bapa. Dengan penuh keberanian. Ini bagi kita yang masih di dunia, saudara. Supaya kita memperoleh kasih karunia. Dan lihat, untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sering saudara, dari segi waktu, kita merasa lebih paham waktu kita. Tapi Tuhan lebih paham waktu kita. Amin, saudara. Kadang-kadang kita merasa maunya hari ini. Tuhan kata enggak, besok. Pasnya besok. Kadang-kadang besok Tuhan kasih hari ini. Ya Tuhan yang paham. Yang penting pertolongan dapat. Nah, kembali ke yang tadi, materi khotbah saya, saudara. Tapi saya berharap saudara bisa paham ini. Bahwa dia mewakili kita di hadapan Allah. Di hadirat Allah untuk kepentingan kita. Akhirnya saudara, dia 26 dikatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Clear ya? Jadi Yesus udah kembali ke sorga, penebusan udah selesai. Nggak perlu nunggu yang lain lagi. Jadi dimudahkan hidup kita, saudara. Lewat Yesus Kristus, penebusan selesai. Sekarang di sorga untuk apa? Memediasi kita terus dengan Bapa sebagai imam besar. Nah, akhirnya di ayat yang ke-28 dikatakan demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kembali kepada kisah Rasul tadi. Ketika dikatakan Yesus ini yang kamu lihat naik, akan turun kembali dengan cara yang sama. Tapi misinya berbeda. Bukan lagi untuk menanggung dosa. Tapi untuk memuliakan kita, saudara. Jadi kalau ditanya hari ini, Yesus naik ke surga ngapain? Ya mempersiapkan waktu untuk kita dimuliakan. Tapi sambil menunggu itu, dia jadi perantara kita dengan Bapa. Karena itu saudara, sekali lagi saya katakan, saudara nggak pernah sendiri dalam hidup ini. Kalau saudara punya kesulitan, engkau punya pengantara, imam besar, Yesus Kristus. Yang sekarang duduk bersama dengan Bapa di sorga. Yang menyampaikan keluhan yang saudara nggak sanggup. Kadang-kadang hanya bisa menangis barangkali karena banyak tekanan. Tapi ketika hati saudara, pikiran saudara terfokus pada Yesus, pasti Yesus akan menyampaikan keluhan pada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.